Halo semuanya, PO di sini dan kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul High Tension, menceritakan kisah seorang keluarga yang dibunuh oleh psikopat yang merupakan teman dari anaknya sendiri. Seperti apa ceritanya? Stay tune and enjoy with this video. Film diawali dengan memperlihatkan dua orang wanita pada sebuah mobil. Mereka adalah Mary dan Alec yang saat itu dalam perjalanan menuju ke rumah orang tua Alec yang letaknya jauh dari kota. Kemudian di tempat kediaman Alec, adiknya yang bernama Tommy menanyakan kepada sang ibu mengenai kedatangan kakaknya tersebut. Sementara di sisi lain, pada sebuah mobil terlihat kalau si kampret sedang bermain dengan seorang wanita yang ternyata itu adalah potongan kepala dari wanita yang digunakannya. Singkatnya, malam pun tiba. Mereka yang masih jauh dalam perjalanan hingga pada sebuah lahan jagung. Mereka harus terhenti karena Alec mengatakan kalau dia melihat seperti seseorang yang sedang masuk ke dalam ladang tersebut. Mary yang berada di dalam mobil merasa Alec belum juga kembali. Dia pun menyusul temannya masuk. Namun tak seberapa lama, mobil yang mereka gunakan tiba-tiba menyala. Namun itu adalah Alec yang sengaja mengerjainya. Hingga tibalah mereka di sebuah rumah keluarga Alec. Kedatangan mereka pun disambut hangat oleh keluarganya, dan Alec memperkenalkan Mary kepada ayah dan ibunya. Karena sudah sangat larut, Alec pun menunjukkan letak kamar tempat tidurnya. Mary yang ingin ngerokok kemudian dia pun keluar. Dan di sana dia melihat Alec yang sedang mandi. Namun sepertinya dia menikmati pemandangan tersebut. Dan di sini kita tahu kalau Mary adalah orang yang menyukai sesama jenis. Setelahnya dia pun kembali dan masuk ke dalam kamar. Sembari mendengarkan musik, Mary sangat menikmati jari jemarinya yang saat itu tengah mengeksplor ke daerah sensitifnya. Namun, saat mencapai tingkat kenikmatan, tiba-tiba di luar terlihat sebuah mobil yang sedang menghampiri rumah tersebut. Ya, dia adalah mobil si kampret yang pernah dilihat di awal film. Mary pun tersadarkan ketika si kampret memicit bel berkali-kali. Dan dari atas dia melihat orang tua Alec, Daniel, yang sedang membukakan pintu itu kemudian ditusuk oleh si kampret. Daniel mencoba untuk menjauh dan menyelamatkan diri. Namun pada saat di tangga, si kampret lalu menangkap dan memasukkan kepalanya ke celah kayu hingga dia tidak bisa bergerak. Sementara di sisi lain, sang ibu yang mendengar suara keributan kemudian keluar. Dan dia lebih sangat terkejut lagi ketika melihat Daniel yang sudah tewas dengan kondisi yang sangat mengerikan. Entah kenapa, ketika sang ibu menatap pria itu dengan ekspresi kebingungan mengapa itu bisa terjadi, semuanya akan kita ungkap pada akhir film. Sementara Mary masih berusaha menggeser lemari untuk mencari terminal telepon. Dan tiba-tiba terdengar suara langkah si kampret yang saat itu sedang menuju ke kamarnya. Mary pun segera merapikan semua barang-barang dan seakan membuat kamar itu kosong. Saat tiba di kamar, dia berlahan-lahan memeriksa ke semua sisi. Tetapi dia tidak menemukan lantaran Mary yang bersembunyi di bawah ranjang. Si kampret melanjutkan pencarian ke dalam kamar Alex yang saat itu masih tertidur dengan lelapnya. Dia kemudian menyandera dengan pisau cukur. Setelah itu dia pun mengikatnya. Kemudian terdengar suara langkah yang perlahan mendekat ke arahnya. Mary yang ketakutan lalu masuk ke dalam lemari. Di sana dia melihat ternyata yang keluar itu adalah ibunya Alec dengan kondisi yang berlimbah darah. Sang ibu lalu mengambil telepon yang tersimpan di lemari itu. Namun di saat yang sama, si kampret menangkap dan menggorok lehernya dengan pisau hingga dia pun tewas. Setelah si kampret menjauh, Mary pun keluar dari persembunyiannya lalu berusaha untuk mencari bantuan. Namun telepon itu ternyata juga tidak berfungsi. Mary lalu pergi menemui Alex di kamar dan berusaha untuk melepaskan ikatannya. Namun tetap saja dia tidak berhasil. Tak lama berselang, dari luar terdengar suara Tommy yang tengah memanggil sang ibu. Namun si kampret menangkap dan menembaknya. Mary lalu turun ke lantai bawah untuk menggunakan telepon yang masih ada di sana. Namun sialnya, kabel itu juga telah diputus. Si kampret kemudian masuk ke kamar Alex sementara Mary masih berusaha bersembunyi di lantai bawah. Alex lalu diculik dan dimasukkan ke dalam bak mobil. Saat si kampret kembali ke rumah, kesempatan itu digunakan Mary untuk menyelinap dan masuk ke dalam mobil bersama Alex. Tak lama kemudian, si kampret kembali dan berlahan menuju ke arah mobilnya. Di dalam, Mary telah siap untuk menikamnya. Namun, kampret hanya menutup pintu bak yang kemudian pergi dari sana. Setelah beberapa jauh perjalanan, hingga tibalah mereka di SPBU. Di sana, kampret menghentikan mobil dan turun untuk mengisi bahan bakar.
Kesempatan itu Mary gunakan untuk masuk ke dalam minimarket dan menyuruh abang kasir, Jimmy, agar segera menghubungi polisi. Namun tak seberapa lama, kampret tiba dan mulai melakukan obrolan kecil bersama abang kasir, sementara Mary masih bersembunyi di balik rak. Kemudian kampret mengatakan kalau dia ingin membeli minuman keras. Saat Jimmy mengeluarkan beberapa botol anggur, dan tiba-tiba kampret membunuh dengan mengapaknya. Kemudian dia pun pergi dan meninggalkan SPBU. Mary mencoba untuk menghubungi pihak kepolisian dan menceritakan kejadian yang dialaminya. Namun, obrolan mereka berujung pertengkaran di saat polisi menanyakan lokasi TKP. Namun Mary tidak tahu lokasi dia saat itu. Setelah menutup panggilan, dia lalu menyusul dan membuntuti si kampret dengan mobil yang ada di sana. Hingga pada sebuah gang, mobil si kampret masuk ke dalamnya. Dan setelah beberapa lama, tiba-tiba mobil itu menghilang. Dan tiba-tiba, si kampret yang sudah ada di belakang kemudian mendorong mobilnya hingga masuk ke dalam jurang. Belum jauh dari sana, tibalah si kampret di sebuah tempat kediamannya. Dan Mary masuk secara diam-diam ke dalam rumah tersebut. Setelah membuat senjata dari potongan balot yang dililiki oleh kawat duri. Dari kejauhan, terlihat silauan senter dari si kampret. Di saat Mary mendekati sumber cahaya, namun itu hanyalah jebakan dan tiba-tiba si kampret yang sudah ada di belakang kemudian membungkus kepalanya dengan plastik. Setelahnya, dia meletakkan pisau cukur pada leher Mary dan seketika Mary pun memukul telinganya hingga si kampret pun kesakitan. Kemudian Mary memukul kepalanya berkali-kali dengan balok dan setelahnya membunuh dengan menutup wajahnya dengan plastik. Di lain tempat, dua orang polisi berhasil menemukan TKP yang dimana tempat Jamie dibunuh. Saat mereka memutar rekaman CCTV dan ternyata yang melakukan pembunuhan tersebut adalah Mary sendiri. Sampai di sini sepertinya kita mulai diperjelaskan penyebab yang sebenarnya kalau Mary memiliki kelainan jiwa atau seseorang yang memiliki kepribadian ganda. Mary kemudian membantu dan melepaskan ikatan Alex dan tiba-tiba Alex mengatakan kalau dia telah membunuh semua keluarganya lalu menusuk perutnya dengan pisau. Kemudian berlari untuk keluar dari dalam hutan. Setelah mencabut pisau yang tertancap pada tubuhnya, Mary lalu mengambil sebuah bel sender dan mengejar ke arah Alex. Hingga di jalan besar, hampir saja sebuah mobil menabrak Alex. Namun Alex meminta bantuan dan masuk ke dalamnya. Saat mobil akan dinyalakan, si kampret tiba lalu membunuh pria itu. Alex, kakinya yang terkena kaca yang membuatnya tidak bisa berlari dan hanya bisa merangkak ketakutan. Sementara si kampret berlahan-lahan mendekatinya. Kemudian menanyakan tentang cintanya Alex kepadanya sambil mengacungkan mesin pemotong tersebut. Setelah Alex mengatakan kalau dia mencintainya, Mary pun meletakkan mesin itu dan mencium Alex. Dan tiba-tiba Alex menusukkan sebuah besi ke badannya hingga tembus. Namun itu tidaklah membuatnya mati. Singkatnya, Mary pun dimasukkan dan dirawat ke rumah sakit. Film pun berakhir. Terima kasih telah mendengarkan bahasan ini hingga usai. Dan sampai ketemu di cerita selanjutnya.